Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, bila sore hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Kita percaya bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru, amin. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, jika pada sore hari ini kami boleh ada di mana kami ada Tuhan. Kami boleh bersekutu Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami saat ini Tuhan, boleh dengan tubuh yang sehat datang menghampiri Engkau Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, mari ya Bapa, kami rindu Tuhan sore hari ini Engkau beracara di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu pada sore hari ini Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dimanapun kami berada ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan Tuhanku, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti
jemaat sendiri katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Mari sore hari ini kita siapkan yang terbaik buat Tuhan, penyembahan yang terbaik. Sekali lagi katakan, ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Mari sembah Dia. Kau yang ku nantikan Tuhan, Kau yang ku nantikan Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara sembah Dia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau yang layak disembah. Terpujilah Engkau Tuhan. Ia adalah payase. Glory bagi namamu, glory bagimu Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau yang layak untuk diagungkan selamanya. Sebab Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Sang Juru Selamat kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati dekat dengan-Mu. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Tiada apa yase, tiada apa yasikiara. Engkau sungguh besar Tuhan, Kau sungguh mulia. Tiada apa yasikina, tiada apa yase. Tiada apa ya. Terus agungkan Dia, sembah Dia. Dialah yang layak untuk ditinggikan. Dipujilah Engkau, hadirat-Mu Tuhan, ya Terpuji namamu Yesus. Puaskan setiap kami Tuhan, puaskan setiap kami Yesus, yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan hadirat-Mu Tuhan. Itulah yang kami butuhkan Tuhan, hanya itu yang kami perlukan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang sanggup membuat kami, membebaskan kami, memberikan pengharapan, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami Yesus. Ya la 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 la, ya sikina la 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 la, ya la 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 la.
Terima kasih Tuhan. Mari dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat kedua tangan kita. Kita percaya ada kuasa di dalam setiap pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Di saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau yang memulihkan hidup kami. Bahkan Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Ada sukacita dan damai sejahtera Engkau limpahkan dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sekali lagi nyatakan, di saat ku, ya Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Katakan, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Berikan suara-suara kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap sore hari ini memuji Engkau, karena kami percaya Tuhan sudah kirim sukacita turun di atas hati kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan semua katakan amin. Yang percaya Yesus sumber kekuatan kita, mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Amin Bapak dan Saudara. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Sepenuh jiwa kami
sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya dan tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Ya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Katakan, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sore hari ini musik memuji nama Tuhan. Kita mau terus bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari mana? Kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, selamanya. Haleluya. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami sore hari untuk firman-Mu. Berbicara Tuhan bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi, katakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dengan iman dan yakin katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saya rindu jemaat menyanyikan pujian ini, katakan segala. Mari jemaat nyanyikan pujian ini dengan yakin dan iman, buat Tuhan sanggup menolong setiap hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah penolong kami dan Engkaulah sahabat kami. Dan sore hari ini kita mau tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Lebih keras lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralama sikaralama ya ralama 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 santaralama. Ya ralama sikiralama ralama sikaralama ralama. Ya ralama Ya ralama sikaralama Ya ralama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini. Engkau sudah melawat kami pada sore hari ini Tuhan. Sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru, urapan yang baru. Bila pujian, pengagungan, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu pada sore hari ini.
Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan membuka telinga kami, hati kami, pikiran kami untuk ditaburilah kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini, yang di rumah, atau dimanapun mereka berada, yang sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menjamah setiap kami. Dan ketika kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, hidup kami akan terus bertumbuh, semakin dewasa, semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih kebaikan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya kembali bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan kita semua bisa tetap beribadah pada sore hari ini. Juga jemaat yang di rumah masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya percaya itu sebuah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya kasih tema kehidupan orang benar. Yang saya ambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah gambaran kehidupan orang benar menurut Alkitab, yaitu bertunas seperti pohon korma, subur seperti pohon aras, dan pada masa tua masih berbuah, gemuk dan segar. Lalu seraku yang kasih Tuhan, siapakah orang benar itu? Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena penebusan oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Seperti yang ditulis di kitab Roma, pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, orang benar itu adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Setiap kita yang ada di tempat ini, yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita semua adalah orang benar. Dan kehidupan orang benar itu diibaratkan seperti pohon yang mengalami pertumbuhan dengan sangat baik dari ditanam, berakar, bertunas, bertumbuh dan berbuah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, artinya hidup kekristenan itu adalah hidup yang terus berproses, dinamis, bergerak maju dan terus bertumbuh. Efesus 4 ayat 13 mengatakan di sana, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, setiap orang percaya, orang Kristen harus terus bertumbuh. Seperti yang dikatakan Efesus 4 ayat 13 ini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah gambaran orang percaya, itulah gambaran orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita pelajari seperti apa kehidupan orang benar itu. Yang pertama, kehidupan orang benar itu bertunas seperti pohon korma. Yang ditulis di Mazmur 92 ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Arti kata bertunas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah timbul tunasnya. Ada tunasnya, beranak cucu, mempunyai keturunan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus mengetahui bahwa bertunas itu bertumbuh. Saya beberapa waktu terakhir ini saudaraku mulai menanam
sayur hidroponik ya. Jadi saya tahu benar proses pertumbuhannya ketika saya menyemai bibit, terus bibit itu keluar ke cambah, lalu ada akarnya dan terus bertunas. Bertumbuh semakin besar sampai akhirnya saya bisa memanennya sayur tersebut. Itulah proses pertumbuhan orang Kristen, itulah proses pertumbuhan orang percaya, saudaraku. Dan orang Kristen dikatakan akan bertunas seperti pohon korma. Ya, sebelum kita membahas pesan Tuhan melalui pohon korma ini, kita perlu tahu situasi di padang gurun di mana pohon kurma tersebut bertumbuh. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suhu udara di padang gurun itu sangat ekstrim sekali. Ya, kalau pada siang hari panasnya bisa mencapai 45 derajat sampai 50 derajat. Itu udara yang sangat panas sekali. Ya, saya pernah di Kota Bangkalan beberapa waktu yang lalu panasnya itu bisa mencapai 35 derajat. Waduh, rasanya sebentar-sebentar saya harus meminum air karena begitu panasnya sangat luar biasa. Nah, cuaca di padang gurun itu panasnya mencapai 45 sampai 50 derajat. Dan kalau malam hari saudaraku bisa minus 4 derajat sampai 10 derajat. Jadi perbedaan cuacanya sangat ekstrim sekali, di siang hari sangat panas, di malam hari sangat dingin sekali. Itulah situasi cuaca yang ada di padang gurun. Di padang gurun juga sering ada badai, angin badai yang berkecepatan 40 sampai 60 km per jam, saudaraku. Sehingga pasir di padang gurun itu ketika ada angin badai maka pasir tersebut bisa terbawa oleh angin, dihamburkan oleh angin. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dengan cuaca yang ekstrim seperti itu maka membuat banyak pohon yang tidak bisa bertumbuh di padang gurun. Lalu bagaimana pohon korma tersebut bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan buah yang baik? Saudaraku yang kasih Tuhan, pohon korma itu ketika mau ditanam harus menggali padang gurun sedalam kira-kira 1 sampai 2 meter. Lalu bibit korma tersebut ditaruh di dalam lubang, lalu dilemparin sebuah batu besar untuk menindih pohon korma tersebut. Nah, kalau biasanya bibit pohon-pohonan ketika benihnya ditanam akan segera pecah lalu bertunas, itu biasanya bertunasnya kira-kira beberapa hari aja. Tetapi pohon korma ini sampai ditunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu belum bertunas, saudaraku. Tetapi masih bertumbuh. Apa yang dilakukan oleh pohon korma? Karena ditindih oleh batu yang besar, maka akar pohon korma tersebut akan terus mencari sumber air. Mencari sumber air supaya bisa menikmati makanan sebagai nutrisi untuk dia bisa bertumbuh, untuk dia bisa bertunas dan menghasilkan buah. Jadi selama pohon korma tersebut belum tumbuh ke atas, akarnya terus mencapai air, mencari air sampai kedalaman puluhan meter. Dan ketika sudah mendapatkan air, mendapatkan nutrisi yang cukup, maka pohon korma tersebut bisa menjebol batu yang menindihnya tadi, saudaraku. Lalu ketika bisa menggulingkan batu tersebut, maka pohon korma mulai bertumbuh, mulai bertunas, mengeluarkan daun dan akhirnya berbuah dengan lebat sehingga buahnya bisa dinikmati oleh setiap orang yang sedang di dalam perjalanan di padang gurun tersebut. Saudaraku kasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Seperti itulah gambaran kehidupan orang Kristen yang Tuhan inginkan. Ketika Allah mengizinkan ada tekanan hidup yang begitu berat menghimpit kehidupan kita, menghimpit kehidupan orang percaya, maka saya percaya kita semua akan berusaha untuk mencari pertolongan. Ya, saya percaya siapapun kita, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, ada penderitaan, ada himpitan, tekanan yang begitu berat dalam kehidupan kita, maka langkah pertama yang kita lakukan, kita berusaha untuk mencari pertolongan, saudaraku. Ya, tetapi kalau kita mencari pertolongan kepada manusia, Alkitab mengatakan bahwa kalau kita berharap kepada manusia, itu terkutuk. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya ketika kita menghadapi himpitan,
ada tekanan yang datang dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan ada masalah, persoalan yang menekan kehidupan kita, maka mau tidak mau saya dan saudara akan terus mencari air, mencari sumber nutrisi, mencari sumber kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa. Ya, saya percaya saudaraku, ketika kita mencari Tuhan, berteriak kepada Tuhan, terus mencari air kehidupan, mencari sumber kekuatan yang sangat luar biasa, maka saya dan saudara akan mendapatkan pertolongan yang sangat luar biasa. Karena Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menolong kita tanpa batasan waktu. Tuhan bisa menolong kita apapun masalah persoalan yang kita hadapi ketika kita terus mencari Tuhan. Ketika kita terus mencari sumber kekuatan itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau mungkin saat ini ada di antara kita yang hadapi masalah persoalan, himpitan yang begitu berat, percayalah Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saya dan saudara sudah tidak hidup intim lagi dengan Tuhan. Mungkin jam-jam doa kita sudah mulai berkurang. Mungkin kita sudah tidak mengingat Alkitab kita lagi. Kenapa? Karena mungkin saat pandemi ini saya dan saudara menjadi semakin tertekan. Atau mungkin ada di antara kita yang mulai putus asa. Atau mungkin saudara sedang berpikir, percuma aku beribadah, ngapain aku membaca Alkitab, ngapain aku berdoa. Kalau seperti itu yang ada di dalam pikiranmu, mari kembali cari Tuhan dengan benar. Intimlah dengan Tuhan. Saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, tekanan himpitan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan supaya kita semua semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Ya, Matius 13:45 sampai 46 dikatakan di sana, orang yang mencari Tuhan, sumber kehidupan itu dilukiskan di Matius 13 di ayat 45 sampai 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudaraku, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya terus ditegur oleh Tuhan untuk mengorbankan semua kesenangan saya, untuk saya mendahulukan kebenaran firman Tuhan ini. Seringkali saudaraku, saya juga menghadapi masalah persoalan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Ya, seringkali saya juga berpikir bahwa apa yang saya doakan Tuhan masih belum menjawab. Rasanya aku sudah percuma berkorban mati-matian untuk Tuhan. Kok sampai saat ini jawaban Tuhan belum ada dalam kehidupan saya. Tetapi ketika persoalan demi persoalan datang dalam kehidupan saya, Tuhan terus menegur supaya saya semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Saya harus mengorbankan segala kesenangan saya untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ayo kita harus membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Kalau engkau mungkin saat ini sedang menghadapi masalah, ada himpinan yang begitu berat menekan kehidupanmu, jangan-jangan kehidupan rohanimu sudah meninggalkan Tuhan, sudah tidak intim lagi dengan Tuhan. Saatnya saat ini, ketika kita sedang hadapi tekanan, ayo kita cari Tuhan. Alkitab juga sudah memberikan contoh gambaran yang jelas ketika Daniel menghadapi ancaman. Dan ancaman ini keluarnya dari seorang raja. Apa yang dilakukan oleh Daniel ketika kehidupannya sedang dihimpit, ditekan. Daniel tidak lari dari Tuhan. Tetapi Daniel terus datang. Sehari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan seperti biasa dia lakukannya.
Jadi ketika Daniel menghadapi himpitan dan tekanan, dia lari mendekat kepada Tuhan. Ayo saudaraku yang kasih Tuhan, bangun hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita dijamah oleh Tuhan, saya dan saudara begitu sangat intimnya dengan Tuhan. Tetapi bagaimana saat ini dengan kehidupan rohanimu? Apalagi himpitan itu terus datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan mungkin saya dan saudara sudah mengalami keputusasaan. Pesan Tuhan, hiduplah seperti pohon kurma, yaitu terus mencari Tuhan, terus mencari sumber air, terus mencari sumber kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika kita menemui Yesus Kristus, saya percaya hidupmu akan dipulihkan. Maka persoalan segala himpitan yang menekan hidupmu, engkau bisa menjebol batu-batu itu. Sehingga kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang kedua, seperti apa kehidupan orang benar itu? Alkitab menggambarkan kehidupan orang benar itu seperti pohon aras di Libanon. Ya, Mazmur 92 ayat 13 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudaraku yang kasih Tuhan, pohon aras itu tingginya bisa mencapai 25 meter. Ya, kalau gedung ini tingginya 6 meter 90 cm kira-kira tingginya sampai plafon ini. Saya pernah ukur dulu tapi. Ya, waktu saya berani naik scaffolding lantai 4 itu saya ukur, tapi sekarang gemeter saudaraku ya. Tingginya hampir 7 meter, jadi pohon aras itu tingginya bisa kira-kira 3,5 kali bangunan ini tingginya. Jadi sangat tinggi sekali. Sedang lebar dahannya dari ujung sampai ke ujung, lebar dahannya bisa mencapai 33 meter. Udah tinggi, dahannya itu dari ujung ke ujung bisa mencapai 33 meter. Jadi sangat rindang sekali pohon aras ini. Ya, lalu diameternya berapa? Garis tengahnya pohon aras itu kira-kira 4 meter sampai 5 meter. Dari sini sampai ke sana kira-kira. Itu besar sekali. Kalau diukur lingkarannya saudaraku bisa mencapai 16 sampai 18 meter. Jadi gambaran yang sangat besar sekali, besar, tinggi, juga sampai ke samping, sangat rindang sekali. Dan pohon aras ini juga mengeluarkan getah. Getahnya itu wangi saudaraku. Sehingga semua orang menyukai getah dari pohon aras ini. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, inilah gambaran dari pohon aras itu. Tingginya sudah sangat luar biasa, lebarnya, rindangnya. Sehingga Raja Salomo yang sangat kaya raya itu membangun istananya dengan pohon aras ini. Seperti yang ditulis di 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-3. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon. Hutan Libanon artinya kayu-kayu aras dari Libanon tersebut dipakai untuk membangun istana Salomo. 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Disanggah oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disanggah oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 jajar. Saudaraku yang kasih Tuhan, Salomo adalah raja yang paling kaya, yang sangat kaya raya. Tetapi Raja Salomo membangun istananya dengan tiang-tiang dari pohon kayu aras ini. Itu menandakan bahwa pohon aras ini adalah pohon yang sangat luar biasa, kekuatannya yang sangat hebat dan mengeluarkan bau yang harum. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, Alkitab mengatakan orang benar itu akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dengan ketinggian yang mencapai 25 meter, Alkitab menggambarkan
bahwa orang percaya, orang benar itu harus bertumbuh. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kerohaniannya tidak kerdil. Karena orang benar itu digambarkan seperti pohon aras yang sangat tinggi. Dan juga dahannya yang melebar sampai 33 meter. Orang benar itu juga bisa memberikan naungan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Orang benar itu harus memberikan kesejukan, memberikan damai kepada orang-orang di sekitar kita. Dan juga batangnya yang diameternya 4-5 meter, itu gambaran orang benar yang sangat kuat, yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi badai persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Sehingga orang benar digambarkan seperti pohon aras yang begitu kuatnya. Orang benar itu tidak mudah patah semangat ketika kita hadapi masalah persoalan. Kenapa? Karena ada satu kekuatan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tetap kuat, berdiri tegak walaupun ada badai, ada masalah, ada himpitan yang begitu kuat menerjang kehidupan kita. Maka saya dan saudara tetap kuat. Getahnya yang sangat wangi. Biarlah kehidupan saya dan saudara juga menebarkan keharuman Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya ketika kita datang kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa mendengarkan, merasakan bau harum dari kehidupan kita. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat. Dimanapun saya dan saudara berada, orang lain merasa senang dengan kehadiran kita. Itulah lambang orang Kristen. Itulah kehidupan orang Kristen yang digambarkan seperti pohon aras Libanon yang menebarkan keharuman. Sehingga orang lain yang ada di sekitar kita merasakan sukacita dengan kehadiran saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya dan saudara digambarkan sebagai pribadi-pribadi yang kuat, yang bisa menjadi tiang penyangga bagi orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Saya dan saudara juga bisa menjadi tempat perteduhan bagi orang yang lemah, yang membutuhkan penghiburan, yang membutuhkan kekuatan dari kita. Karena kita digambarkan sebagai pohon aras di Libanon. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadilah orang Kristen yang terus mengalami pertumbuhan rohani yang benar. Jadilah orang benar, orang Kristen yang bisa menjadi penopang bagi orang yang lemah. Menjadi penyangga bagi orang yang membutuhkan kehidupan kita. Dan biarlah kehidupan kita terus menebarkan bau harum. Hal-hal yang baik kepada orang yang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Yang ketiga, seperti apa kehidupan orang benar? Mazmur 92 ayat 15 dikatakan di sana, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, jadi kehidupan orang benar yang ketiga itu tetap berbuah di masa tua. Mazmur 92 ayat 15 mengatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap orang itu pasti pernah mengalami ketakutan. Dan pada umumnya ketakutan setiap manusia, setiap orang itu apa? Takut menjadi tua. Ya, itu kebanyakan orang seperti itu, takut menjadi tua. Makanya saudaraku, banyak orang berupaya, berusaha untuk bisa memelihara kehidupan fisiknya untuk seperti kelihatan muda kembali. Contohnya seperti saya. Saya gak nyebut orang lain. Ya, rambut saya ini disemir saudaraku. Ya, 2 minggu sekali disemir, ya pakai sampo apa itu? Wah lupa, yang herbal pokoknya ya, disemir. Karena saya sebagai hamba Tuhan itu juga bingung saudaraku. Ketemu jemaat si A, Pak Peter rambutnya jelek, banyak putihnya. Coba kalau disemir kan disemir jadi hitam semua, rata hitam jadi bagus, tampak kelihatan muda. Oke, saya terima. Ketemu orang lain, udah Pak tampil apa adanya.
Kita ini tetap akan menjadi tua. Artinya tetaplah rambut ada putihnya nggak apa-apa. Lah terus mana yang saya turuti? Si A atau si B? Disemir atau tidak, saudaraku? Ya jadi saudaraku saya tetap semir, tapi juga ada putih-putihnya sedikit. Ya, saya juga tidak mengecewakan A, juga tidak mengecewakan yang B karena ada putihnya dan juga ada hitamnya, saudaraku. Ya artinya setiap orang pada dasarnya takut menjadi tua. Dan itu saudaraku yang kasih Tuhan, ketakutan pada umumnya yang terjadi pada setiap orang. Kenapa? Karena dengan bertambahnya usia, maka secara umum saudaraku kekuatan fisik manusia itu semakin menurun, semakin melemah, juga sering lupa, kekuatan kita berkurang. Rasanya saya dan saudara sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Makanya ketika ketemu dengan orang yang sudah tua, ya beginilah saya Pak. Saya tidak sekuat yang dahulu. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat seperti masa muda saya. Saya sudah loyo. Kemarin saya beli nasi pecel di depan Pegadian sana. Yang ngobrol-ngobrol dengan orang yang sama-sama TWN, tuwek nemen saudaraku. Ya ada usia 60, 70 tahun, ada juga yang muda. Sama-sama makan pecel, sekali-sekali saya makan di sana ngobrol. Ya, jadi saudaraku, yang tua itu juga bisa lupa, yang muda juga lupa. Akhirnya satu kesimpulan dari mereka, udah manusia itu pada dasarnya akan terus semakin tua, semakin tua. Jadi lupa itu sudah biasa. Jadi terima apa adanya. Kalau kita sekarang terus semakin tua, ya sudah terima aja. Ya, walaupun saudaraku, saya dan saudara mungkin ingin berbuat lebih lagi. Ya seperti saya misalnya kalau naik ke atas itu udah ngebentar, udah takut naik ke atas genteng gereja. Ya karena biasanya saya kalau bekerja, undang tukang dan lain sebagainya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di atas, saya tidak hanya sekedar menyuruh, tapi saya datangin sendiri, tolong ini dikerjakan. Setelah selesai, saya tidak puas kalau tukang tersebut sudah selesai Pak. Enggak, saya mesti lihat, sudah benar atau enggak, itu saya saudaraku. Lah tapi sekarang saya gak bisa, naik di tempat tinggi-tinggi gak bisa. Gemeter saudaraku, jadi takut. Ya mau naik apa enggak. Jadi akhirnya saya lebih baik percaya kepada tukang. Tapi saya cari tukang yang bisa saya percaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang bisa jadi tua. Orang bisa menjadi lemah. Orang bisa menjadi semakin kehilangan kekuatannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Artinya ketika kita sudah menjadi tua, saya dan saudara jangan sampai loyo, jangan sampai patah semangat. Seringkali Tuhan mau berkarya dalam kehidupan orang percaya. Tuhan mau berkarya dalam kehidupan orang benar untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Untuk melakukan perkara-perkara yang hebat bersama dengan Tuhan. Tetapi seringkali saya dan saudara membatasi diri kita sendiri. Bahwa saya tidak mampu, bahwa saya tidak kuat, bahwa saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena fisik saya sudah melemah, usia saya sudah semakin tua. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, pada malam hari ini kita perlu mengingat apa yang Tuhan katakan. Bahwa pada masa tua orang benar itu masih tetap berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, jadi saudaraku kasih Tuhan, berapapun umur kita, ayo kita tetap melayani Tuhan. Ya, jangan sampai saya dan saudara membatasi diri kita. Saya sudah tua, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan seringkali saya dan saudara masih mendengarkan apa yang dunia katakan. Udah, kalau sudah umur 60, lakcap itu, kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kamu sudah lemah, kamu sudah loyo. Memang saudaraku yang kasih Tuhan, usia kita semakin bertambah. Usia kita semakin tua.
Tetapi kalau kita terus mendengarkan firman Tuhan, kita terus hidup intim dengan Tuhan, terus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mengingat apa yang Tuhan katakan, bahwa pada masa tua kita masih bisa tetap berbuah menjadi gemuk dan segar dan bisa menopang kehidupan orang yang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Yesaya 46 ayat 4 mengatakan di sana, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Coba saudaraku, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan dan memasukkan firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kita, sampai masa tuamu aku tetap dia, kata Tuhan, dan sampai masa putih rambutmu aku Tuhan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung terus. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Menanggung terus selama-lamanya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Artinya usia boleh semakin bertambah tua, tetapi ingatlah, ketika kita berhubungan intim dengan Tuhan, hidup benar dengan Tuhan, maka saya percaya ada kekuatan yang baru yang terus menyertai kita, yang memberikan kekuatan supaya kita bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, supaya kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi seberapapun usiamu, ayo saudaraku, ingat apa yang Tuhan katakan, bahwa di masa tua sekalipun hidup kita terus akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan batasi diri kita dengan pemikiran kita, tetapi ingatlah apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar pada masa tuanya masih akan tetap berbuah menjadi berkat dan tetap segar kehidupannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita naikkan satu pujian. Worship leader naikkan satu pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kostur gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saya udah jemaat bangkit berdiri. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk
rasakannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, Sungguh yang. Terima kasih Bapa Surgawi. Urapi jemaat-Mu Tuhan, pulihkan kami. Dia akan Jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Amin. Bulu yang terpulang. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi untuk sore hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kuasa-Mu, urapan-Mu melampaui kami dan menjamah setiap kami sore hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Amin. Dia akan jadikan terang. Haleluya. Benar, haleluya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Yang bersedia diurapi, diberkati, tepuk tangan sore bagi Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Setiap jemaat diberkati Tuhan, dipulihkan, yang di rumah diberkati, disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba untuk menyiapkan firman Tuhan. Kuasa urapan-Mu terus bekerja dan memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Sore ini kami bersyukur bisa beribadah, menikmati pemulihan dari Tuhan. Kami percaya perjumpaan dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan dalam pergumulan persoalan apapun juga. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Kami percaya Tuhan sore hari ini Tuhan, kami tidak pernah sama seperti kami datang menikmati Tuhan, lawatan Tuhan yang spesial. Berkati Tuhan setiap jemaat yang hadir, yang ada di rumah, usaha pekerjaan mereka di tengah-tengah pandemi, krisis yang sedang terjadi. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah luput dari mereka. Tuhan, kami percaya berkat yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup setiap orang-orang percaya tidak bisa dirampas, diambil oleh krisis apapun juga. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, toko yang mereka gumuli, mereka lakukan setiap hari. Kami percaya mendatangkan berkat-berkat yang ajaib Tuhan. Kami percaya Engkau memerintahkan berkat yang ajaib atas setiap jemaat yang setia, intim dengan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan di gereja ini, para volunteer, para full timer Tuhan, aktivis gereja, semua diberkati, bahkan para pemain musik juga diberkati Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan siapapun mereka dan jenis apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan melihat kesungguhan setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan di tempatnya, semuanya diberkati Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapak untuk bangsa negara kami serahkan dalam tangan Tuhan sampai hari ini. Kami percaya hanya perlindungan penyertaan Tuhan yang sudah memberkati bangsa negara kami, pemerintahan Indonesia, semua dalam berkat anugerah Tuhan. Berdoa secara khusus untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa supaya hikmat, akal budi Tuhan dan pengertian-pengertian yang baru Tuhan berikan untuk bisa mereka membawa bangsa ini keluar dari krisis ini. Keluar dari persoalan ini. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan bangsa negara kami. Dan bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan, masa depan terbaik pasti terjadi. Memang sudah begitu banyak hal yang terhilang Tuhan. Kami percaya ke depan Tuhan, Engkau bisa menggandakan berkat-Mu secara luar biasa. Terima kasih untuk sore hari ini kami akan pulang dengan berkat yang luar biasa. Kami terima Tuhan juga masa depan yang terbaik bersama dengan Tuhan Yesus yang terbaik dalam hidup kami. Dan sebentar kami terima berkat yang ajaib dari Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara, bukan hatimu lebar-lebar, dan percayalah Tuhan pasti memberkati setiap saudara. Terimalah berkat, anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra dari Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memberkati setiap saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama
Yesus memberkati kita semua.